surat Al-An'am ayatnya 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Satu ayat ini dulu kita pahami, kita cermati. Mudah-mudahan dari apa yang saya bacakan menjadi satu inspirasi, menjadi satu untuk kita lebih mengerti, lebih tahu dari apa yang ada kandungan dalam Al-Quran ini, sehingga kita bisa lebih baik lagi. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia Allah memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Kalimat yang pertama dulu, wa anna hadza sirati mustaqiman. Wa anna, dan sesungguhnya hadza itu ini Al-Qur'an itu adalah satu jalan yang diberikan Allah kepada kita, ini jalan yang lurus. Ini memberikan pengertian kepada kita ini. Kita merasa orang Islam, kita mengaku orang Islam, kita beragama Islam, sudah sepatutnya, sudah selayaknya, dan saya katakan wajib kita mengerti isi atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu ditunjukkan ini Al-Quran ini adalah jalan yang lurus. Pengertiannya bagi kita diwajibkan, bukan hanya disunahkan, untuk mempelajari Al-Quran. Maksudnya jalan yang lurus di sini adalah jalan untuk menuju kebaikan, jalan untuk menuju ke surga, jalan untuk menata hidup kita yang lebih baik dari sebelumnya. Kita berjalan di atas jalan jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Kita sudah berumur sekian tahun, bahkan 50 tahun lebih, pasti mendengar ceritanya atau membaca sejarahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu pada kurun waktu tertentu diturunkan Nabi. Pada kurun waktu mungkin 10 tahun, 20 tahun diturunkan Nabi juga pada masa itu. Kenapa selalu diturunkan Nabi? Karena pada masa itu pas nabinya ada, kaumnya berada di jalan yang lurus. Tapi dengan wafatnya nabi-nabi, kaumnya kembali kepada jalan yang bengkok. Dari awal, dari zaman Nabi Adam, agama yang dibawa atau syariat yang dibawa adalah mengesahkan Allah. Kita semua tahu, kita semua sepakat. Tapi dengan jauhnya mereka dengan kitabnya, dengan meninggalnya Nabi, mereka lama-kelamaan berbelok atau lama-kelamaan miring-miring, akhirnya jadi tidak sesuai dengan jalan yang harus dilewati. Lama-lama patung disembah, digunakan untuk mencari keselamatan, mencari nasib yang baik, mencari hari yang baik dalam hal untuk sesuatu keperluan hajatnya dan lain sebagainya. Apakah sekarang tidak ada? Nah, kita bisa memikirkan, kita bisa merenungkan terhadap keadaan kita di sekitar kita, tapi kita tidak boleh menunjuk-nunjuk, apalagi menjelek-jelekkan orang lain. Al-Quran ini diturunkan adalah untuk diri kita, bukan untuk yang lain. Kemudian kita bisa melebarkan untuk kaum kerabat dekat kita. Itu pun kalau mau. Kalau tidak mau, dipakai untuk diri kita. Dan Nabi pun diturunkan ke dunia itu bukan untuk mengawasi, apalagi mengintimidasi, mengancam supaya untuk melaksanakan perintahnya, tidak. Tapi Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia itu untuk memberi kabar. Kabar apa? Kabar gembira. Dengan kita berbuat baik akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, pahala yang lebih besar. Kabar apa lagi? Kabar peringatan. Barang siapa tidak mau mengikuti petunjukku, ku Allah dan ku Nabi, pasti akan sesat. Nah ini kadang kan kita berbicara atau ngomong kayak salatnya ya ora, apa neh zakat, apa neh kewajiban yang lain yang diperintahkan dalam agama Islam, apa-apa malahan gampang, apa-apa malahan semua lancar. Banyak sekali. Sebetulnya hal-hal yang seperti itu menunjukkan kemurahan kasih sayangnya Allah kepada kita ini semua kalau kita mengerti. Kenapa saya katakan demikian? Nah, saiki wong sing ora salat langsung mati teksek. Nah, mereka atau orang-orang yang tidak salat itu kan dipaksa tuh. Dipaksa, bah aku yang ora salat aku mati. Aku yang ora zakat aku ngletak aku loro dan lain sebagainya. Nah, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya, terhadap hambanya, ora salat ya biyen. Sing salat mempeng malahan dadi rekoso ya biyen. Semuanya diserahkan. Karena apa? Barang siapa yang beriman, maka untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak beriman, maka untuk dirinya sendiri juga. Mereka-mereka yang tidak beriman, jalannya akan menuju ke ketidakbaikan, ke neraka. Barang siapa yang beriman, arahnya ke surga. Nah, kadangkala karena ini adalah sesuatu yang gaib, nah kita akan kembali lagi kepada iman ini tadi. Ora enek sing 100% iman, masalahnya di situ. Kadang sudah mendengar tapi wa asaina, aku menolak. Sing rada dhuwur sithik ya sami'na wa fikrina gitu kan. Kita mendengar ning tak pikir sik. Nyatane ya waktunya tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Usai. Nah, kadang kita berpikirnya kan seperti itu. Makanya saya katakan di sini apa yang ada di surat Al-An'am 153 ini tadi, kalimat yang awal wa anna sungguh. Nah, di sini sungguh itu kan pasti. Hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, kita yang maca Fatihah itu pasti kita membaca siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu yang mana? Nah, seperti apa yang disebutkan di sini ini. Anna hadza ini adalah Al-Qur'an sirati mustaqim. Fattabi'uhu. Kata berikutnya kan kita diminta untuk mengikuti. Kemudian pada kalimat yang berikutnya wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kita tidak mau mengikuti jalan apa yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita ini, itu akan mencerai-beraikan kita ini semua. Kita sebagai orang Islam arep melu sapa? Arep melu kitab yang lain, kitab Dharma Gandul, kitab Gado-Gado, kitab banyaklah, apalagi yang nyun sewu udah sepuh-sepuh ini pasti banyak mengerti tentang kitab-kitab Primbon, Jarubat, apa segala macam. Arep duwe gawe, duwe hajat dadakan diitung apa segala macam. Nggon Quran padahal ya ora enek, nggon hadis ya ora enek. Yen pas digawe pas bulan Muharram mesti ora enek sing wani. Nah, ini kan jadi satu perhatian pada kita ini semua. Duwe anak wis padha senenge, ndelok tanggal lahire kok diitung-itung ora cocok. Ya ora wani maju. Padahal nggon Quran ya ora enek, nggon hadis ya ora enek. Makanya kembali pada ayat ini, kalau kita ingin selamat, ya lihatlah. Hadza sirati mustaqimah. Nah, kalau kita mengikuti selain dari apa yang ada di Al-Qur'an, pasti mencerai-beraikan kita dari apa yang kita putuskan. Armel ulama, padahal
Kita selama ini kan juga ngerti tuh. Kalau MUI mengatakan merokok itu haram, ya tuh. Tapi ulama yang lain halal, ulama yang lain juga karmu dan lain sebagainya. Saya ikuti sopan. Aku merokok ya sithik wae ya, duwe kekarepan sendiri. Nah, kalau dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, ya kita jangan sekali-kali membuat satu aturan sendiri. Kecuali hubungannya dengan dunia. Kalau dunia, kalau memang itulah ada larangannya, ya kita harus taslim, kita harus tunduk. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Di sini dikatakan demikianlah dia memerintahkan. Wasaqum di sini diartikan memerintahkan. Kalau saya lebih mengarah, lebih senang ke wasaqum, diwasiatkan. Allah mewasiatkan kepada kita sebagai hambanya. Kalau diwasiatkan itu lebih mengena terhadap hati kita ini. Diwariskan, gitu. Yang krungu warisan itu kan jadi turun temurun sama bapaknya anak, yang putu dan lain sebagainya. Ini juga sama. Al-Quran itu diwasiatkan, diwariskan dari zamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai turun temurun sampai kepada kita ini semua. Ini memberikan satu pengajaran kepada kita ini semua. Bagaimana kita untuk lebih baik, lebih bagus dalam hal kita mengarungi kehidupan duniawi ini. Perkara atau persoalan apapun yang kita hadapi dalam Al-Quran ada untuk mencari solusinya. Apa ya tenang toh? Ada kalau kita mau untuk mempelajari. Cuman kadang kita tidak mau mempelajari. Ngerti-ngerti terus yang ini Mbah dukun, Mbah Margo neraka. Akhirnya kan kon macam-macam. Boleh beli pitik, untung ora dikon beli sapi. Wis rekoso isih kon rugine. Kelangan sak yuta kon beli sapi, malah saya akeh neh. Ini kan jadi satu hal yang tidak baik seperti apa yang diharapkan untuk kita ini semua. Saya rasa satu ayat ini ternyata tidak bisa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan satu ayat ini jadi satu pengajaran kepada kita ini semua. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada kita ini semua.